Shalom saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Bagaimana kabar saudara-saudaraku? Semua baik-baik ya? Puji nama Tuhan. Pada kondisi pandemi seperti sekarang ini, mari kita lebih giat berdoa, lebih giat berbahasa roh. Karena kita harus kuat iman, dan darah Yesus adalah sandaran untuk roh dan jiwa kita, supaya kita selalu dikuduskan. Baiklah, saudara-saudara terkasih, dalam kesempatan ini kita masih belajar dalam gambar kehendak Allah, masih dalam materi mengapa saya orang berdosa, pada submateri kemerosotan manusia. Baiklah, sebelum kita mulai, mari kita berdoa. Allah Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur ya Bapa untuk kesempatan hari ini. Engkau masih memberikan kami waktu untuk boleh mengenal kebenaran firman Tuhan. Pimpin kami supaya kami boleh memahami dan mengerti akan firman kebenaran-Mu. Roh Kudus, berilah kami hikmat sehingga kami boleh diberkati roh dan jiwa kami. Terima kasih ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baiklah saudara-saudara terkasih, sebelum saya memulai pembelajaran kita pada hari ini, mari kita mereview ya pembelajaran sebelumnya, yaitu permulaan dosa. Ya, untuk pelajaran yang sebelumnya kita sudah belajar dosa mula-mula ya, permulaan dosa. Saya hanya mereview sedikit ya. Jadi dosa mula-mula dalam pembelajaran itu kemarin kita belajar bahwa dosa mula-mula dilakukan oleh malaikat. Terjadi di mana? Terjadi di sorga. Ya. Jadi oke, mari kita buka Yehezkiel 28 ayat 12. Ya, Yehezkiel 28 ayat 12. Begini firman Tuhan. Hai anak manusia, ucapkanlah suatu ratapan mengenai Raja Tirus dan katakanlah kepadanya, beginilah firman Tuhan Allah. Gambar dari kesempurnaan engkau penuh hikmat dan maha indah. Engkau di Taman Eden, yaitu Taman Allah, penuh segala batu permata yang berharga, yaspis merah, krisolit dan yaspis hijau, permata pirus, krisopras dan nefrit, lasurit, batu darah dan dan malakit. Tempat tatahannya dibuat dari emas dan disediakan pada hari penciptaanmu. Kuberikan tempatmu dekat kerub yang berjaga. Di gunung kudus Allah engkau berada dan berjalan-jalan di tengah batu-batu yang bercahaya-cahaya. Engkau tak bercela di dalam tingkah lakumu sejak hari penciptaanmu, sampai terdapat kecurangan padamu. Dengan dagangmu yang besar, engkau penuh dengan kekerasan dan engkau berbuat dosa. Maka kubuangkan engkau dari gunung Allah dan kerub yang berjaga, membinasakan engkau dari tengah batu-batu yang bercahaya. Engkau sombong karena kecantikanmu. Hikmatmu kau musnahkan demi semarakmu. Ke bumi kau kulempar. Kepada raja-raja engkau kuserahkan, menjadi tontonan bagi matanya. Ya, cukup di sini ya, sebenarnya sampai 15, tapi enggak apa-apa. Jadi di sini jelas bahwa ini menceritakan bahwa malaikat gitu ya, diciptakan di tempat yang indah gitu ya. Ditempatkan ya di tempat yang di Taman Allah yang penuh dengan bebatuan yang berharga ya, permata, batu-batu permata yang berharga, yang bercahaya-cahaya gitu ya. Dan diciptakan cantik gitu ya, tidak bercela dalam tingkah lakumu ya. Nah, tapi karena dia ingin seperti Allah, maka jelas itu adalah perbuatan dosa. Itu adalah kemerosotan, tidak berkenan kepada Allah. Maka malaikat yang berbuat dosa tidak akan bisa diampuni. Ya. Jadi dibuang kemana malaikat yang berdosa itu?
ya. Yang tadinya namanya malaikat Luciel ya, karena dia jatuh dalam dosa, merosot, berganti nama menjadi Lucifer, iblis ya, pemimpin ya, iblis itu pemimpin setan gitu ya, setan-setan ya. Ya, dibuang ke mana? Ke bumi kau kulempar. Jadi saudara-saudara ya, ini firman Allah gitu ya, ini dalam Alkitab ya, dikatakan bahwa ke bumi kau kulempar. Jadi malaikat-malaikat yang merosot itu dilempar ke bumi. Jadi bumi ini adalah tempat penjara iblis dan antek-anteknya ya. Jadi Luciel ini punya pengikut ya, punya prajurit gitu ya. Ketika pemimpinnya berbuat dosa dan pemimpinnya ini dibuang, maka pengikutnya ini ikut gitu ya. Gitu. Ikut jatuh dalam dosa, ikut merosot, ikut dibuang menjadi antek-antek dan menjadi setan-setan. Kalau iblis itu pimpinannya atau satan itu pemimpin, kalau setan-setan itu pengikutnya gitu ya. Di angkasa, di bumi, di angkasa ini. Gitu ya. Jadi sudah jelas ya, permulaan dosa dilakukan oleh iblis, oleh malaikat, maaf, dan dilakukan di sorga. Dan mereka diusir dari sorga, dibuang ke bumi, di angkasa ini ya, dibuang karena mereka keberadaannya roh, kita ini manusia keberadaannya jasmani, materi, kita tidak bisa melihat mereka gitu ya. Baiklah, kita akan belajar untuk materi hari ini, yaitu kemerosotan manusia. Oke, kita mulai ya. Iblis yang jatuh dengan cara menolak firman Allah, ya, malaikat tadi ya, yang jatuh dengan menolak firman Allah, menggoda Adam, sehingga Adam juga menolak firman Allah, maka merosot, yaitu jatuh dalam dosa. Oke, mari kita buka Kejadian 3 ayat 1 sampai 6. Ya, Kejadian 1 sampai 6 ya. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, "Tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya." Bukan? Lalu saut perempuan itu kepada ular itu, "Buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu. Nanti kamu mati." Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, "Sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat." Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya, dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Ya, jadi disinilah kejatuhan manusia ya, karena tidak taat akan firman Allah. Memerintahkan bahwa buah itu tidak boleh dimakan gitu ya. Tapi kenyataannya karena Hawa tergoda oleh iblis, maka dia tergoda gitu ya. Jadi gini ya saudara, ular di sini diperumpamakan ya. Jadi firman Tuhan itu penuh dengan perumpamaan. Bukannya seperti ular terus bisa bicara kepada Adam, kepada Hawa, Hawa, ini buahnya enak sekali ini, bukan ya. Jadi ular ini kan binatang yang cerdik, yang licin gitu ya. Jadi diperumpamakan ular itu binatang yang cerdik. Jadi pikiran ular yang cerdik itu menipu dalam pikiran Hawa, menggoda pikiran Hawa. Jadi Hawa ini bermain dengan pikirannya sendiri, tapi yang sudah dirasuki oleh iblis gitu ya, bahwa dia melihat buah ini kok kelihatannya enak, buah ini kok kelihatannya bagus, padahal dia juga berkecamuk ya, padahal Tuhan kan melarang gitu ya. Tapi
Oke, coba. Iblis menggoda manusia ya dengan berkata apa pada ayat 4? Ya. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka, dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Ya. Kita akan baca Kejadian 2 ayat 17. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kamu makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Ya, di sini Tuhan berfirman, jangan kamu makan pengetahuan baik dan jahat itu ya. Ketika kamu memakannya, engkau pastilah akan mati. Tetapi pada ayat Kejadian 3 ayat 4, iblis mengatakan pada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Jadi bertentangan ini, Allah bilang akan mati tapi iblis bilang tidak mati. Jadi dengan tipu daya iblis, Hawa ini ditipu gitu ya. Dengan kecerdikannya, cerdik seperti ular, dia menipu Hawa. Enggak, kamu enggak akan mati. Padahal Allah bilang mati. Gitu ya. Sebenarnya mati di sini adalah mati secara roh. Memang Hawa secara jasmani, secara tubuh itu tidak mati. Terlihat oleh mata, dia masih bisa berjalan, masih melakukan aktivitas, kegiatan sebagai orang yang manusia yang masih hidup gitu lah. Tapi secara roh, ketika dia makan, kalau dia makan berarti dia tidak taat akan firman. Ya, kalau tidak taat akan firman berarti apa? Jatuh dalam dosa gitu ya. Berarti apa? Terputus dengan Allah. Berarti rohnya yang mati gitu ya. Kalau terputus dengan Allah, Allah sudah nggak mau tahu, Allah sudah nggak peduli lagi, berarti roh kita mati, terputus gitu ya. Nah, apakah Adam mentaati firman Allah? Tidak ya, karena Adam menerima buah itu dan memakannya juga. Jadi sama-sama tidak taat, sama-sama jatuh dalam dosa. Jadi dosa Adam yang tidak mentaati pada firman Allah dan yang ingin hidup tanpa Allah adalah dosa awal. Oleh sebab dosa asal, kita menjadi orang berdosa. Karena roh manusia bercabang dan keluar dari Adam, ya, dosa Adam menjadi dosa untuk semua manusia. Sebab itu siapapun manusia mempunyai dosa asal. Pada saat dikandung di rahim ibu, maka tiada seorang pun yang benar, tapi semuanya orang berdosa. Ya. Gitu ya. Dari dosa asal dari Adam yang tidak taat akan firman Allah, memakan buah. Dilarang tapi dimakan. Itulah dosa asal manusia. Ya, dosa asal ini yang menyebabkan manusia terputus dengan Allah, menyebabkan roh manusia ini mati. Tidak ada hubungan lagi dengan Allah. Dan karena Adam ini beranak pinak gitu ya, mempunyai keturunan-keturunan sampai seperti kita memenuhi bumi ini, maka semua orang ya mempunyai dosa asal itu. Jadi dosanya diturunkan pada semua manusia di bumi ini, semua berdosa gitu ya. Ketika waktu Adam itu ya. Jadi meskipun bayi di dalam kandungan ibu ini sudah punya dosa asal, sudah punya dosa gitu ya. Jadi selama ini mungkin kita kalau yang masih bayi itu masih suci, belum punya dosa. Ya. Padahal meskipun bayi itu belum mengenal istilahnya tidak mencuri, tidak berbohong, tidak melakukan dosa lah. Tapi tetap ya, karena dia keturunan Adam, karena bayi itu keturunan Adam, kita ini keturunan Adam. Kita bicara bayi ya yang belum melakukan dosa gitu ya. Tetap dia mempunyai dosa asal ya yang diturunkan dari Adam. Seperti itu ya. Mari kita buka Maleakhi 2 ayat 15. Begini firman Tuhan. Bukankah Allah yang esa menjadikan mereka daging dan roh? Dan apakah yang dikehendaki kesatuan itu? Keturunan ilahi. Jadi jagalah dirimu dan janganlah orang tidak setia terhadap istri dari masa mudanya. Gitu ya. Jadi yang diharapkan ya, yang
kehendaki oleh Allah itu keturunan ilahi. Nah, kalau sudah terpisah dari Allah, sudah putus hubungan dari Allah, berarti kan yang sudah tidak ilahi lagi. Berarti kita yang mati secara roh, gitu ya. Nah, oke, mari kita baca kisah Rasul pasal 17 ayat 26. Begini firman Tuhan. Dari satu orang saja ia telah menjadikan semua bangsa dan umat manusia untuk mendiami seluruh muka bumi, dan ia telah menentukan musim-musim bagi mereka dan batas-batas kediaman mereka. Ya, dari satu orang menjadikan semua bangsa dan umat manusia untuk mendiami seluruh muka bumi. Dari satu orang menurun sampai bumi dipenuhi ya. Sampai bermiliar-miliar orang sekarang ini ya di bumi itu ya. Itu asalnya dari satu orang ya. Gitu ya. Oke, mari kita baca Roma ayat 5 pasal 5 ayat 12. Roma pasal 5 ayat 12. Begini firman Tuhan. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Ya. Jadi sebab itu sama seperti dosa ya telah masuk ke dalam dunia oleh ke satu orang ya, dan dosa itu telah menjalar kepada semua orang. Jadi semuanya ikut berbuat dosa gitu ya. Jadi sebagai akibat manusia ya harus mengalami maut yang kekal karena jatuh dalam dosa, karena terputus hubungan dari Allah menjadi roh yang mati. Gitu ya. Jadi mengalami maut yang kekal, dan ada iri hati, ada pertengkaran, ada cemburu, ada tamak, kesombongan, benci dan sebagainya. Itu muncul dari hati ya, atau dari pikiran manusia, atau dari dosa sifat gitu. Dan pada akhirnya ia melakukan dosa dengan tubuh ya, yaitu dosa perbuatan ya. Jadi coba kita baca Dua Petrus 2 ayat 19. 2 Petrus 2 ayat 19. 2 Petrus ya, ayat 19 ya. Mereka menjanjikan kemerdekaan kepada orang lain, padahal mereka sendiri adalah hamba-hamba kebinasaan. Karena siapa yang dikalahkan orang, ia adalah hamba orang itu. Jadi karena siapa yang dikalahkan orang, ia menjadi hamba orang itu. Jadi Hawa dan Adam ya dikalahkan oleh iblis, berarti Hawa berarti manusia ini yang kita ini sudah dosa turun dari Adam itu menjadi hamba iblis karena kita sudah dikalahkan. Ya kan? Kita sudah ditipu kan sama iblis tadinya kan Hawa. Nah, kalah kan berarti kita ini jadi hambanya iblis yang tadinya gitu ya. Karena kita terputus dari Allah, karena kita tidak taat akan firman, kita mentaati firman, tidak mentaati perintah Allah, kita nurut sama kata-katanya iblis, ya kan? Jadi di sini dikatakan ya, bahwa karena siapa yang dikalahkan orang, ia adalah hamba orang itu. Jadi orang di sini adalah iblis ya. Jadi kalau orang dikalahkan sama iblis itu karena iblis yang mengalahkan, ya dia jadi hambanya iblis. Gitu ya. Sejak manusia jatuh dalam dosa, manusia itu sudah menjadi hambanya iblis. Gitu ya. Terputus dengan Allah, jadi hambanya iblis.
ya. Jadi seperti itu ya. Kita buka baca Matius 5 ayat 28. Matius 5 ayat 28. Ya, begini firman Tuhan. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzinah dengan dia di dalam hatinya. Lah, ya di dalam Matius 5 ayat 28 ini dikatakan bahwa hanya memandang orang dan menginginkannya, hanya memandang ya dan menginginkan itu sudah dianggap berzina ya. Nah, seperti itu ya. Jadi manusia itu karena manusia ini kan penuh dengan kelemahan ya. Mana ada manusia yang tidak bisa berdosa dalam hati, dalam pikiran, dalam perbuatan gitu ya. Kita adalah manusia, adalah makhluk yang lemah gitu ya. Nah, apalagi kita ini sudah jadi hambanya iblis. Ya. 1 Yohanes 3 ayat 15, coba kita akan buka lagi. 1 Yohanes 3 ayat 15. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Jadi hanya membenci saja dianggap pembunuh. Hanya membenci, belum melakukan pembunuhan yang kelihatan mata ya, hanya membenci. Itu sudah sama dengan membunuh. Dan itu sudah dosa gitu loh. Ya. Bagaimana manusia bisa lepas dari dosa itu? Bagaimana? Sedangkan manusia penuh dengan kelemahan. Ya. Kita merasa tersinggung saja kita sudah benci. Padahal firman Tuhan mengatakan bahwa membenci saudaramu aja saja kamu dianggap sebagai yang membunuh gitu ya. Dan yang membunuh itu dosa. Dosa adalah maut. Ya kamu harus masuk ke neraka. Seperti itu. Mari kita buka Mazmur lagi ya, Mazmur 51 ayat 7. Mazmur 51 ayat 7. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakkan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Ya. Jadi bagaimana ya? Manusia ini di dalam kandungan ibu aja sudah berdosa, sudah mempunyai dosa gitu. Jadi dosa yang dibawa manusia itu di dalam kandungan bayi yang kelihatannya itu suci, tidak pernah melakukan apa-apa, itu pun sudah berdosa gitu loh. Karena membawa dosa asal, dosa dari Adam, dosa ketidaktaatan, gitu ya. Nah, jadi di sini kita sudah jelas ya kemerosotan manusia, bahwa diawali oleh ketidaktaatan Hawa, tidak boleh memakan meraba, apalagi memakan gitu ya. Meraba aja nggak boleh, apalagi memakan. Tapi karena dia ditipu oleh iblis di dalam pikirannya, dia menipu lewat pandangan, dia memandang buah ini kok enak, bla 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 bla, pasti enak ini dimakan, ini segar ini ya. Padahal Allah bilang jangan kamu makan, kamu akan mati ya. Tapi iblis bilang kamu tidak akan mati gitu ya. Akhirnya dimakan, akhirnya terpedaya oleh tipuan iblis. Diberikan pada Adam makan, Adam ikut jatuh dalam dosa karena tidak taat. Nah, ya, jadi kemerosotan manusia, dosa manusia dibawa oleh Adam yang dosa asal ya. Dan dosa itu menjalar ke keturunannya sampai seluruh bumi. Manusia
memenuhi bumi ini berdosa semua, membawa dosa asal Adam. Ya, karena dosa adalah maut. Karena Allah tadi bilang karena ketidaktaatan akan mati kan, rohnya secara roh mati, secara jasmani kita kelihatan hidup ya. Adam kelihatannya masih hidup secara jasmani, tapi secara rohani mati. Dan itu itu diturunkan ke semua keturunannya. Seperti kita juga keturunan Adam ya, mati rohnya, terputus dengan Allah. Ya, dikatakan juga di Alkitab bahwa kita membenci saudara saja kita dianggap membunuh. Itu dosa juga, dan dosa yang tidak bisa diampuni juga ya. Nah, memandang wanita dan mengingini saja itu juga dianggap berzina, dosa. Jadi manusia ya jatuh dalam dosa ya, penuh dengan dosa. Nah, inilah ya, kita belajar kemerosotan manusia, bahwa manusia dengan penuh dengan kelemahannya tidak bisa lepas dari dosa. Jadi dosa asal diawali oleh Hawa ya dan Adam dan menjalar ke kita. Oke. Cukup untuk pembelajaran hari ini tentang kemerosotan manusia. Untuk next adalah akibat dosa ya, pembelajaran tentang akibat dosa. Dan saya akan berusaha untuk secepatnya saya akan share lagi untuk pembelajaran berikutnya. Dan terima kasih untuk mendengarkan pembelajaran ini. Mari kita tutup dalam doa. Allah Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, sungguh kami mengucap syukur Bapa. Kami sudah belajar kemerosotan manusia bahwa diawali oleh Adam. Jadi dosa yang dibawa Adam adalah dosa asal dan menurun menjalar ke keturunan Adam, yaitu kami yang memenuhi seluruh bumi ini ya Bapak. Tapi karena kami tahu Bapa, karena Engkau telah memberikan anakmu yang tunggal yang keluar dari pangkuan Bapa untuk mati di kayu salib menebus dosa asal kami, kami boleh dibebaskan dari dosa-dosa itu, dari dosa asal itu ya Bapa. Biarlah kami terus belajar akan kebenaran-Mu, biarlah firman-Mu boleh menjadi kebenaran bagi roh dan jiwa kami. Terima kasih ya Bapa. Biarlah kami boleh belajar lagi pada kesempatan yang akan datang. Biarlah firman-Mu terus termaterai dalam roh dan jiwa kami. Terima kasih ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih saudara-saudara terkasih. Sampai bertemu kembali. Tuhan memberkati.